Baik, terima kasih teman-teman sudah menyiapkan atau menyempatkan waktunya untuk datang dan hadir di kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Nah, ya teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita, kiranya teman-teman untuk mengisi absen terlebih dahulu supaya saya tahu bagaimana sistem dan bagaimana hasil dari absensi teman-teman sekalian. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, saya akan menyapa teman-teman sekalian dengan penuh semangat teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Nah, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, luar biasa ya teman-teman. Nah, jadi untuk kita memulai bimbingan kegiatan konseling kelompok kita hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan di sini saya akan memimpin doa Kristiani dan teman-teman yang Muslim agar menyesuaikan. Oke, baik teman-teman, kita mulai dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami, terima kasih atas berkat dan nikmat yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan membahas begitu banyak masalah yang sedang kami hadapi. Tuhan, bantu kami menemukan ide alternatif penyelesaian masalah pribadi yang kami hadapi ini Tuhan, melalui kegiatan bimbingan kelompok atau BKP. Dan lancarkanlah kegiatan kami ini ya Tuhan, dan jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi kami, dan kami dapat terapkan di kehidupan kami. Tuhan sertai kegiatan konseling kelompok kami ini Tuhan, hingga kami mengakhirinya nanti. Bantu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, di dalam konseling kelompok ini juga terdapat beberapa tujuan ya untuk pelaksanaannya. Di mana di samping untuk memecahkan masalah-masalah anggota kelompok, konseling kelompok ini juga mengembangkan aspek-aspek dinamika kelompok. Itu seperti teman-teman sekalian, nah seperti berani berbicara di muka umum, kemudian berani menanggapi pendapat lain, dan dapat bertenggang rasa. Jadi teman-teman, di dalam pelaksanaan konseling kelompok ini juga ada terdapat ajas-ajas untuk pelaksanaannya. Itu yang pertama ajas keaktifan, kemudian ajas keterbukaan, kemudian ajas kenormatifan, dan ajas kerahasiaan, dan ada juga ajas kesukarelaan. Nah, jadi teman-teman, untuk kita memulai konseling kelompok kita hari ini, ada baiknya kita melakukan games pengakraban dulu. Jadi nama games itu teman-teman akan kita lakukan nanti, dan teman-teman kita melakukan games pengakrabannya supaya kita lebih akrab dan lebih mengenal satu sama lain. Oke, baik teman-teman, kita akan melakukan gamesnya secara duduk saja. Nah, jadi nama gamenya itu adalah games pengakraban kenali dia. Jadi teman-teman, saya akan memberikan instruksi kepada teman-teman sekalian dalam pelaksanaan games pengakraban ini. Jadi nanti saya akan tunjuk satu orang untuk memulai games kita, dan selanjutnya juga saya akan menunjuk orangnya untuk melanjutkan gamesnya. Yaitu yang pertama, saya akan menunjuk salah satu anggota kelompok, dan silahkan yang saya tunjuk menjelaskan atau menyebutkan nama, umur, dan warna kesukaannya. Dan kemudian jika saya menunjuk ke orang kedua, silahkan orang kedua tersebut terlebih dahulu mengenali dan menyebutkan nama sebelumnya, dan kemudian menyebutkan nama si anggota kedua. Dan kegiatan ini atau games ini akan kita lakukan secara bergantian sesuai dengan instruksi tunjuk saya. Oke? Baik teman-teman, mari kita lakukan dengan penuh fokus dan supaya ini lebih akrab dan menyenangkan lagi. Baik, saya mulai dengan Saya Jessica, umur saya 19 tahun, warna kesukaan saya putih. Dia Jessica, umurnya 19 tahun, warna kesukaannya putih. Saya Dika, umurnya 19 tahun, warna kesukaan saya pink.
Dia Dita, umur 19 tahun, warna kesukaannya pink. Saya Raisa, umur 19 tahun, warna kesukaannya hitam. Dia Raisya, umurnya 16 tahun, warna kesukaannya hitam. Saya Santi, umur saya 18 tahun, warna kesukaan warna biru. Dia Santi, umur 19 tahun, warna kesukaan warna biru. Saya Hazla, umur 18 tahun, warna kesukaan warna hitam. Oke, luar biasa ya, teman-teman. Oke, kiranya dari games tadi itu dapat membuat kita lebih akrab lagi dan saling mengenal. Oke, teman-teman, kita masuk ke kegiatan kita. Nah, oke, baik, terima kasih teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kegiatan ini, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara kita melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Jadi, semua anggota kelompok itu memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya, bertanya, berpendapat, dan menanggapi pendapat anggota lain, tapi dengan tidak menyinggung perasaan dari anggota lainnya. Oke, jadi teman-teman, apakah sudah siap? Siap. Oke, kurang semangat ya. Apakah teman-teman sudah siap? Siap. Oke, luar biasa ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita sudah tahu tata cara pelaksanaan kegiatan kelompok, konseling kelompok kita hari ini ya teman-teman. Dan teman-teman juga sudah siap ya. Oke, jadi sebelum kita mulai ke intinya, saya akan menekankan terlebih dahulu kembali tentang ajas dalam kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Nah, yang pertama adalah ajas keaktifan. Jadi di dalam ajas keaktifan ini diharapkan setiap anggota kelompok untuk aktif berpendapat, kemudian mampu memberikan solusi dari apa yang dibahas di dalam kegiatan kita hari ini. Nah, kemudian ada ajas keterbukaan. Gini kalau dia lupa. Agak gini kan. Nah, kemudian ada ajas keterbukaan. Nah, di dalam ajas ini kita saling terbuka ya teman-teman ya. Kemudian saya sebagai PK dan kalian sebagai anggota kelompok perlu saling terbuka untuk kepentingan pemecahan masalah yang kita hadapi. Kemudian ada ajas kenormatifan teman-teman. Dalam ajas kenormatifan ini, dalam layanan kegiatan konseling kelompok, yang kita lakukan, kita tidak boleh bertentangan dan kemudian bertentangan dengan norma-norma yang berlaku ya teman-teman ya. Nah, siapa yang mau menyampaikan masalah, ide atau pendapat, silakan tunjuk tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian ada juga ajas kerahasiaan teman-teman. Di dalam ajas kerahasiaan ini, segala sesuatu yang dibahas, yang dibicarakan di dalam konseling kelompok kita ini tidak boleh diceritakan atau disebarluaskan ke orang lain. Kemudian ada ajas kesukarelaan teman-teman. Jadi di dalam ajas ini diharapkan kita semua sukarela tanpa ragu-ragu dan tanpa merasa terpaksa untuk masing-masing menyampaikan masalah, kemudian pendapat dengan mengungkapkannya dengan cara secara fakta ya teman-teman ya. Dan seluk-beluk permasalahan yang kita hadapi kita lakukan, kita utarakan dengan penuh secara fakta lah. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan ini, nah silakan kita sama-sama mengucapkan janji dan silakan teman-teman menyebutkan namanya secara bergantian dan nanti saya akan diktekan isi janji yang harus kita tepati dan silakan teman-teman mengikuti setiap janji yang saya sebutkan. Silakan dimulai dari teman. Saya Jessica, saya Santi, Saya Dita. Saya Raisa. Saya Hazla. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data dan keterangan dari anggota kelompok atau siapapun juga, yaitu semua data dan keterangan dari anggota kelompok atau siapapun juga, yaitu data keterangan
yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, kita akan terima kasih sudah menyebutkan janji dari kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Jadi teman-teman, di sini saya akan meminta teman-teman untuk menyebutkan masalah-masalah pribadi yang teman-teman alami dan saya akan menulisnya. Silakan teman-teman memberikan atau menunjuk tangan permasalahan yang teman-teman hadapi. Silakan teman-teman. Ya, kepada Raisa. Masalah yang saya hadapi pertemanan yang renggang. Oke. Ya, Jessica. Masalah yang saya hadapi itu saya stres karena uang bulanan saya habis padahal masih pertengahan bulan. Ada lagi teman-teman? Ya, Dita. Masalah yang saya hadapi itu karena insecure karena kekurangan fisik. Ada lagi teman-teman? Ya, Najla. Masalah yang sedang saya hadapi adalah tidak semangat untuk menjalani perkuliahan. Ada lagi teman-teman? Ya, Santi. Masalah yang saya hadapi yaitu susahnya beradaptasi dengan orang baru. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyebutkan permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi. Nah, jadi teman-teman, mari kita urutkan masalah-masalah yang kita akan bahas dari urutan pertama hingga akhir. Jadi teman-teman, menurut teman-teman sekalian, permasalahan siapa dan permasalahan apa yang harus kita bahas untuk pertama kalinya? Ya, pada Jessica. Menurut saya permasalahan saya yang perlu pertama kali dibahas yaitu uang bulanan habis padahal masih pertengahan bulan karena masalah ini itu sering dialami oleh mahasiswa seperti saya. Jadi teman-teman sepakat? Sepakat. Nah, sebutkan sebagai permasalahan yang pertama. Jadi permasalahan yang kedua, permasalahan siapa teman-teman? Ya, Hajra? Menurut saya, permasalahan saya itu tidak semangat untuk menjalani kuliah cocok pendidikan. Nomor urut masalah yang kedua dibahas karena masih menyangkut mengenai perkuliahan. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih. Jadi untuk permasalahan yang ketiga, silakan teman-teman, permasalahan yang mana? Oke, baik, untuk permasalahan yang ketiga, masalah siapa yang akan kita bahas teman-teman? Ya, Dita. Menurut saya masalah yang untuk ketiga ini dibahas itu masalah saya yaitu insecure karena kekurangan dari fisik. Itu karena masalah ini membuat saya kurang percaya diri. Oke, teman-teman. Jadi untuk permasalahan yang keempat, permasalahan Santi. Topik yang dibahas, masalah yang dibahas keempat itu yaitu masalah saya yaitu susah beradaptasi dengan teman baru karena ini sudah terjadi di kalangan anak-anak perkuliahan. Oke, jadi yang 5 kita sepakati teman-teman. Permasalahan yang kelima yaitu pertemanan yang renggang. Itu milik siapa? Oke, punya Raisa. Jadi teman-teman, kita sepakat untuk urutan permasalahan ini. Sepakat. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi untuk permasalahan yang pertama yaitu stres karena uang bulanan habis di pertengahan bulan. Kemudian permasalahan yang kedua, tidak semangat menjalani perkuliahan. Kemudian permasalahan yang ketiga, insecure karena kekurangan fisik. Kemudian permasalahan keempat, susah bergaul dengan teman baru. Dan yang terakhir, permasalahan kelima, pertemanan yang renggang. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi masalah saya itu uang bulanan saya itu udah habis padahal sekarang itu masih pertengahan bulan. Dimana
Saya mau minta ke orang tua saya lagi, tapi saya takut nanti bapak saya marah sama saya. Padahal kebutuhan saya bulan ini memang lagi banyak, tapi saya nggak tahu caranya menjelaskan ke orang tua saya kenapa uang bulan saya itu udah habis. Oke, terima kasih Jessica sudah menjelaskan kronologisnya sebenarnya. Jadi saya persilakan teman-teman anggota kelompok untuk menanyakan kepada Jessica apa sih yang menjadi faktor penyebab, dan silakan juga teman-teman yang lainnya memberikan pendapat kepada Jessica, dan boleh juga teman-teman bertanya sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Jessica. Saya persilakan teman-teman ya kepada Raisa. Jessica, kenapa uang bulanan itu habis? Apa penyebabnya? Karena pada saat awal bulan kemarin kebutuhan saya itu keperluan perlengkapan saya itu habis semua, jadi saya melengkapinya, ternyata uangnya jadi kepake ke situ. Jadi sekarang masih pertengahan bulan, uangnya udah gak ada. Ya, Hajra. Apa kebutuhan yang Jessica bilang tadi, kebutuhan banyak yang habis itu benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan Jessica aja? Jadi kebutuhan yang saya beli itu saya melengkapi alat-alat bisnis saya, kemudian saya bayar catering, saya juga ada barang yang saya beli tapi sebenarnya tidak perlu sekali, tapi memang gara-gara lucu saya beli, mungkin itu penyebab juga uang saya habis. Oke, terima kasih Jessica. Ada lagi teman-teman? Ya, kita. Atau Jessica nggak punya tabungan? Saya punya tabungan, tapi prinsip saya uang tabungan itu nggak boleh dipakai untuk kebutuhan seperti ini. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Oke, saya cukup ya untuk pertanyaan kita kepada Jessica. Jadi teman-teman anggota kelompok, ini menurut teman-teman apa sih yang dapat menjadi ide atau alternatif pemecahan masalah untuk Jessica? Coba teman-teman berikan tanggapan untuk Jessica menangani permasalahan pribadinya. Silakan teman-teman. Ya, Dita. Untuk Jessica mungkin bisa dikurangi untuk belanja-belanja barang-barang yang lucu-lucu, biar bisa menyimpan duit lagi. Oke, luar biasa ya. Jadi selanjutnya lagi teman-teman ada? Ya, Raisa. Untuk Jessica mungkin untuk mengatasi permasalahan ini mungkin Jessica harus lebih bisa memanage uang untuk lebih mempertimbangkan keperluan yang dibutuhkan dan yang tidak perlu dibutuhkan, dan lebih mengutamakan keperluan yang dibutuhkan. Oke, terima kasih Raisa ya. Ada lagi teman-teman yang mau memberikan solusi atau ide alternatif untuk Jessica? Oke, rasanya sudah cukup ya teman-teman ya. Nah, kiranya Jessica dapat menerima solusi alternatif dari teman-teman sekalian agar dapat lebih baik, lebih bijak untuk menggunakan keuangan yang sudah diberikan kepada Jessica, supaya tidak terjadi stres lagi untuk di akhir bulan atau di pertengahan bulan. Nah, terima kasih teman-teman. Jadi dari permasalahan pembahasan yang sudah kita temukan tadi, jadi teman-teman, apakah ada komitmen apa yang teman dapatkan dari pembahasan yang kita dapatkan tadi? Ya, kepada Jessica. Setelah masalah saya dibahas dan juga teman-teman memberikan solusi, saya berkomitmen untuk bulan-bulan ke depannya saya akan lebih memanage keuangan saya, memperhatikan kebutuhan pokok dan kebutuhan yang lain, dan juga menyiapkan uang lebih bila ada kebutuhan yang mendadak atau urgent. Terima kasih Jessica. Ada lagi teman-teman? Oke, saya sudah cukup ya teman-temannya. Jadi semoga komitmen tadi itu dapat menjadi pembelajaran juga untuk kita semua. Nah, teman-teman, kemudian kita akan masuk pada permasalahan yang kedua yang dihadapi oleh Hajla. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh Hajla itu tidak semangat dalam menjalani perkuliahan. Oke,
Coba Hajla silakan menjelaskan kronologis permasalahan yang Hajla miliki. Baik, mungkin tadi permasalahan saya tidak semangat menjalani perkuliahan itu mungkin karena perkuliahan yang sedang saya jalani pada saat ini itu bukan pilihan dari orang tua atau bukan dari saran orang tua, sehingga membuat saya kalau mau menjalankannya atau saat mengerjakan tugasnya itu saya selalu kepikiran akan perkataan orang tua yang mengatakan bahwa kalau saya itu lebih baik kuliahnya itu di kampus sebelah yang lebih menekankan mengenai agama. Oke. Lanjut. Saya memang sudah berusaha untuk meyakinkan dari saya udah berusaha untuk meyakinkan dari baik itu kepada ayah dan ibu saya, dan memang mereka untuk saat ini tidak marah gitu kepada saya karena buktinya mereka juga tetap mau membiayai saya kuliah untuk transportasi. Cuman mungkin karena itu adalah perkataan awal orang tua saya, jadi itu sampai kepikiran sama saya sampai sekarang. Jadi mungkin saya sulit menjalani kuliah ini bukan karena tugas, karena mungkin insya Allah masih bisa dikerjakan dengan baik dengan tugas, cuman ya karena pikiran saya sendiri. Oke, terima kasih Hajla. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan apa sih sebenarnya jadi kronologis dari permasalahan Hajla. Jadi teman-teman, saya berikan kesempatan sekali lagi untuk teman-teman memberikan pertanyaan atau ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan kepada Hajla, dan atau menjadi faktor apa sih sebenarnya yang penyebab Hajla mengalami permasalahan tadi. Silakan teman-teman. Menurut Hajla, apakah keputusan memilih kampus ini merupakan keputusan yang terbaik, atau Hajla itu pernah nggak kepikiran untuk pindah kampus atau pindah jurusan untuk mengikuti perkataan dari orang tua Hajla? Jadi saya untuk sampai saat ini saya masih merasa bahwa saya nggak salah pilih, karena juga sebenarnya saya udah menjelaskan sama orang tua bahwa banyak kelebihan dari kampus ini dibandingkan dengan kampus yang dipilih orang tua. Dan orang tua sebenarnya setuju dan mengatakan ya karena kamu yang ngejalanin ya lakuin aja gitu. Kalau untuk masalah ini berpindah kampus memang sempat kepikiran gitu kan, tapi alhamdulillah aja karena saya juga mendapatkan uang kuliah yang gratis, itu jadi balik lagi ke pikiran saya, dan dengan saya mendapatkan uang kuliah gratis itu juga jadi cara saya untuk bisa meyakinkan orang tua lagi bahwa kalau di sini tuh mudah dapetin uang kuliah gratis dibandingkan dengan kampus yang dipilih sama orang tua. Jadinya mungkin pikiran untuk pindah itu kayaknya udah mulai berkurang dari saya. Oke, terima kasih ya Bu Hajla. Yang lagi teman-teman yang lain yang memberikan pertanyaan terkait permasalahan Hajla. Oke, rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, silakan teman-teman memberikan ide alternatif dari pemecahan masalah yang dihadapi Hajla. Silakan teman-teman apakah ada memiliki ide untuk Hajla menangani permasalahan yang dihadapi. Silakan teman-teman berpendapat. Dita. Ini buat Hajla, mungkin karena udah keterima di sini, Hajla jadi harus belajar lagi gitu untuk Jadi fokus saja, nggak usah pikiran. Jadi buat Hajla, karena udah keterima di sini, jadi fokus aja untuk di sini itu, nggak usah pindah-pindah lagi karena di sini kan memang udah enak gitu keputusan. Oke, ada lagi teman-teman? Oke. Mbak Jessica? Solusi yang bisa saya berikan untuk masalah Hajla itu, yang pertama mungkin Hajla harus memang menyiapkan dalam hatinya bahwa pilihan Hajla itu adalah pilihan yang tepat dan tidak goyah lagi. Misalnya suatu waktu Hajla berpikir lagi, kayaknya ini pilihan yang salah, jangan lagi terlintas di pikiran Hajla seperti itu. Terus Hajla juga
pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa memang prospek kerjanya ini bagus loh, Ma, Pak, gitu. Itu aja sih saran dari saya. Oke, terima kasih Jessica. Oke, terima kasih teman-teman untuk ide alternatif penyelesaian masalah dari untuk Hajla. Nah, kiranya permasalahan tadi tuh dapat berkurang ya Hajla ya dari ide alternatif dari teman-teman sekalian supaya Hajla lebih fokus aja untuk menjalani apa yang jadi milik Hajla sekarang. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan komitmen. Jadi teman-teman dari permasalahan Hajla tadi, komitmen apa yang teman-teman dapatkan? Silakan teman-teman berpendapat. Ya Hajla. Dari adanya alternatif pemecahan masalah yang sudah teman-teman sampaikan, saya berkomitmen untuk lebih semangat lagi menjalani perkuliahan ini, buang pikiran bahwa karena ini bukan pilihan orang tua, ini bakal bisa menambah kesuksesan, buang karena saya yakin sebenarnya orang tua saya restu, ridho, cuman memang harus sedikit meyakinkan aja. Oke, terima kasih Hajla. Dari teman-teman lain ada lagi komitmen yang teman-teman dapatkan? Ya, kepada Raisa. Dari permasalahan Hajla tersebut, saya berkomitmen untuk lebih berpikir secara matang dan yakin terhadap keputusan yang saya ambil, karena itu berdampak untuk saya ke depannya. Oke, terima kasih Raisa. Dan lagi teman-teman? Oke, sudah cukup rasanya ya. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk pada permasalahan. Saya sedang insecure buat teman-teman semua karena fisik saya sama fisik teman-teman semua itu berbeda. Kayak saya merasa saya beda dari yang lain karena teman-teman semua kan biasanya pakainya tangan kanan, saya lebih pakai tangan kiri. Terus saya juga dulu sempat dibully karena punya tangan cacat kayak gini. Oke, terima kasih Dita. Nah, oke teman-teman, kita sudah mendengarkan masalah yang Dita alami. Silakan teman-teman memberikan pertanyaan atau apa yang mau teman-teman tanyakan kepada Dita. Silakan teman-teman. Ya, kepada Raisa. Kepada Dita, apakah tante Dita ini dari lahir atau memang ada kecelakaan atau bagaimana? Aku ini dari lahir karena waktu itu kan aku lahirnya memang beda dari yang lain karena biasanya kan orang lain itu lahir 3 kiloan gitu kan. Aku lahir itu hampir 4 kilo 5 kilo gitu. Jadi dia lahirnya itu awalnya kan biasanya kepala kuat, jadi jadi tangan kuat. Terus setelah keluar karena nggak bisa dioperasi, jadi dokter itu pasang buat Kasih Dita. Lagi teman-teman. Sudah cukup rasanya. Nah, jadi teman-teman, kita sudah mendengarkan permasalahan yang Dita alami. Nah, coba silakan teman-teman berikan ide atau solusi agar Dita ini semakin kuat teman-teman. Coba silakan teman-teman. Ya, kepada Jessica. mungkin saya hanya memberikan saran kepada Dita. Dita gak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi segala kekurangan kelebihan itu memang ada. Jadi Dita itu nggak perlu insecure, cukup bersyukur. Seperti itu Dita. Oke, terima kasih Jessica. Yang teman-teman yang lain ada lagi? Ya, kepada Hajla. Baik, menurut saya untuk Dita itu nggak usah sering sedih lagi, yakinlah bahwa mungkin kekurangan yang Dita alami itu sebenarnya memberikan kelebihan dari yang lain gitu, kayak kita bisa jadi wanita yang lebih pintar dari yang lain, juga perempuan yang mungkin yang ibadahnya itu juga lebih kuat dari yang lain, dan jadi fisik yang Dita alami itu bukan menjadi halangan sebenarnya untuk saat ini, karena banyak di saat ini tuh orang-orang yang mengalami kayak gini tuh sebenarnya lebih dari yang normal biasanya. Terima kasih Hajla. Ada lagi teman-teman? Ada lagi teman-teman? Oke, terima kasih Hajla. Nah, jadi teman-teman seperti inilah Dita.
kiranya dari solusi teman-teman tadi dapat menguatkan kita, dapat menjalani kehidupan kita ini dengan penuh rasa bersyukur ya Kak, supaya lebih kuat lagi. Nah, jadi teman-teman dari yang kita bahas, apakah ada teman-teman yang mendapatkan komitmen dari pembahasan kita saat ini? Silakan teman-teman berpendapat. Bu Dita. Ya, kepada Dita. Jadi dari cerita saya ini saya berkomitmen untuk belajar tidak membandingkan diri saya dengan orang-orang lain. Terima kasih Dita. Ada lagi teman-teman? Oke, sudah cukup? Apa? Ya, kepada Jessica. Saya berkomitmen dari masalah yang kita alami, saya berkomitmen untuk lebih bersyukur ke depannya. Kemudian tadi Dita juga cerita bahwa Dita itu sempat dibully. Nah, saya juga berkomitmen untuk menolak bully karena pembulian itu berdampak pada mental seseorang. Seperti sekarang yang kita alami itu kita jadi gak percaya diri. Dan saya juga mengajak teman-teman untuk tidak membuli walaupun kita melihat sebuah kekurangan pada teman-teman kita. Oke, terima kasih Jessica, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, sudah cukup rasanya ya teman-teman. Jadi mari kita selanjutnya juga untuk masuk ke permasalahan yang keempat, yaitu susah bergaul dengan teman baru. Yaitu permasalahan yang dialami oleh Santi. Oke, silakan Santi menjelaskan kronologis yang sebenarnya dari permasalahan yang Santi alami. Baik, masalah yang saya alami itu susah bergaul dengan teman baru. Kenapa? Karena kita sudah berteman dengan teman biasa. Terus ada teman baru, mungkin susah untuk bergaul karena belum terbiasa, kurang adanya rasa nyaman. Oke, terima kasih ya Santi. Nah, jadi teman-teman sudah kita dengarkan permasalahan yang Santi alami. Coba silakan teman-teman berikan pertanyaan dan apa sih sebenarnya faktor penyebab dari Santi ini tidak mudah bergaul dengan teman-teman yang baru. Silakan teman-teman. Ya, kepada Jessica. Aku izin bertanya kepada Santi. Santi susah bergaul, apakah memang pada dasarnya introvert atau memang susah mencari teman yang cocok dengan Santi? Mungkin susah bergaul dengan teman baru karena udah terbiasa sama teman kayak sering salah gitu. Cuman memang introvert. Kalau misalnya mau berteman dengan yang baru itu kayak susah untuk bergaul lagi. Mungkin karena belum terbiasa, kurang nyaman atau ada faktor yang lain gitu. Oke, terima kasih Santi. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Ya, Raisa. Untuk Santi, hal apa sih yang membuat Santi itu jadi susah bergaul kepada teman baru? Kurang ini, kurang mudah percaya. Mungkin karena kurang Kurang bisa. si perut. Si kurang bisa itu Itu. sembuh. Tunggu saya bisa. Oke, aku akan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Marhama. Mungkin aku susah untuk menerima teman baru gitu bergaul. Mungkin karena belum ada rasanya percaya untuk teman itu. Karena belum terbiasa, baru kenal gitu. Terima kasih ya Santi. Ada lagi teman-teman yang ingin tanyakan? Ya, kepada Najla. Kayaknya apa teman-teman kan bisa kita lihat apakah teman-teman yang selama 2 semester ini Santi dekat itu belum seperti teman-teman Santi yang waktu di SMP. Kalau teman-teman yang sekarang memang beda sama yang SMA, tapi puji Tuhan udah hampir sama kayak teman-teman di SMA. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi teman-teman sudah kita dapatkan inti-inti sari dari permasalahan dari Santi. Nah, coba silahkan teman-teman berikan pendapat atau solusi ide alternatif supaya Santi ini dapat menangani masalahnya. Silakan teman-teman. Ya, Angela. Menurut saya untuk permasalahan Santi itu Santi tetap aja berusaha untuk bisa mendekatkan dirinya
karena kita memang nggak bisa maksain orang harus seperti yang kita inginkan, karena kan setiap orang juga berbeda-beda. Pastinya kita yang harus bisa menyesuaikan diri. Dan saya juga sebenarnya termasuk orang yang sulit untuk dekat sama orang lain apalagi yang baru kenal. Cuman kita tetap harus berusaha. Bukan berarti kita langsung maksa kehendak kita mau teman seperti ini, kita harus maksa dia sesuai sama keinginan kita. Oke, terima kasih ya Hajla. Ada lagi teman-teman? Ya, Jessica? Dari masalah yang dialami oleh Santi, solusi yang bisa saya sampaikan itu mungkin Santi itu boleh mulai berteman dengan siapa saja. Tidak harus kompak-kompak langsung dekat seperti itu, tidak, tapi coba berbaur dengan orang sekitar, mencari pengalaman, berteman, mengenal karakter. Nah, dari situ Santi kan bisa jadi tahu mana yang bisa menjadi teman dekat Santi. Oke, terima kasih ya teman-teman. Nah, kiranya Santi dan solusi dan ide alternatif dari teman-teman semuanya dapat membantu Santi untuk menangani masalah pribadi yang Santi alami. Nah, jadi teman-teman, untuk permasalahan ini kembali kita membahas apakah ada komitmen yang teman-teman dapatkan dari pembahasan kita tadi. Silakan teman-teman berpendapat ya kepada Santi. Dari masalah yang saya hadapi, saya berkomitmen akan lebih bergaul kepada teman-teman. Mungkin berteman dengan orang baru tidak bisa langsung percaya atau sesempurna yang kita harapkan, tapi kita akan berusaha menerima teman-teman yang baru dan bergaul dengan baik. Oke, terima kasih ya Santi. Ada lagi teman-teman? Ya, Jessica? Dari masalah Santi dan yang telah kita bahas, saya berkomitmen juga untuk lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar, mudah bergaul, menyesuaikan diri, mudah berteman juga, karena ya pertemanan atau relasi itu sangat penting. Jadi kita itu juga nggak boleh menutup diri atau jadi memilih-milih seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk Jessica dan teman-teman sekalian. Nah, dari teman-teman kiranya komitmen tadi itu dapat mengubah dan membantu juga permasalahan kita semuanya. Oke, teman-teman. Jadi yang terakhir kita akan masuk ke dalam permasalahan yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu pertemanan yang renggang yang dimiliki oleh Raisa. Silakan Raisa menjelaskan kronologis permasalahan yang Raisa. Teman-teman, permasalahan yang saya alami itu pertemanan yang renggang, karena masalah ini memang saya alami kepada teman saya, karena saya dan teman saya itu bisa dibilang ada cekcok. Jadi mungkin karena adanya kesalahpahaman antara saya dan teman saya, jadi membuat kami agak renggang. Jadi saya memang kalau tentang teman ini sedih gitu, kayak soalnya di sini kan di perantauan ini cuma teman yang saya punya. Jadi kalau saya berantem sama teman saya merasa nggak punya lagi siapa-siapa di sini. Karena memang jauh dari orang tua dan memang bukanlah rumah saya gitu. Sekian teman-teman. Terima kasih Raisa. Jadi teman-teman, kita sudah mendengarkan permasalahan yang sebenarnya Raisa miliki. Coba teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Raisa? Silakan teman-teman. Ya, kepada Jessica. Dari masalah yang diceritakan Raisa tadi, saya mau nanya ke Raisa, apakah faktor yang membuat pertemanan Raisa itu renggang karena sebuah masalah yang memang sulit untuk diselesaikan atau dibicarakan? Dari masalahnya sebenarnya sepele, karena itu tadi kesalahpahaman gitu, karena kayak mungkin dari situasi teman yang memang nggak mendukung, dia lagi sedih jadi sensitif atau bagaimana, jadi dia tuh salah paham sama saya gitu. Jadi saya juga udah minta maaf, tapi
ya dia memang bilang nggak apa-apa, tapi kan dari kayak gitu dia merasa kayak jadinya males gitu lagi sama saya gitu. Padahal kalau saya pikir-pikir juga sebenarnya itu juga bukan kesalahan saya murni, karena sama-sama itu tadi salah paham gitu. Oke, terima kasih Raisa. Dan lagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Raisa terkait masalah yang dialami oleh Raisa. Lagi, udah cukup rasanya ya. Jadi teman-teman, apa sih yang dapat kita berikan solusi ide alternatif untuk Raisa ini, supaya Raisanya ini dapat memecahkan masalahnya? Silakan teman-teman berpendapat. Ya, kepada Jessica. Dari masalah yang dari saya ceritakan dan juga tadi saya sudah bertanya faktornya, ada sebuah solusi atau alternatif yang ingin saya sampaikan. Mungkin untuk kedepannya, bila memang ada masalah dan juga teman Raisa memang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, atau mungkin tadi Raisa bilang sensitif atau sedih, mungkin bisa didiamkan dulu sebentar. Nanti keadaannya kalau udah baik, mood dia sudah bagus, tidak sedih lagi, baru disampaikan. Karena dalam pertemanan kita juga harus melihat kondisi dia, walaupun sudah kompak, ya kalau misalnya keadaannya nggak baik, pasti seperti ini. Oke, terima kasih ya Jessica. Ada lagi teman-teman yang lain memberikan solusi untuk Raisa ya kepada Ajla? Dari permasalahan Raisa, saya mau memberikan solusi kalau Raisa itu jangan sampai yang membuat jadi lebih renggang lagi pertemanannya. Jadi kayak tetap harus berusaha gimana sih supaya bisa menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, apalagi kan masalahnya cuma gara-gara salah paham gitu. Jadi memang harus butuh waktu untuk bisa berbaikan lagi, dan bukan malah dijauhin ya Raisa, harusnya lebih kita ajak, yuk kita bahas masalah kita dengan baik-baik gitu. Oke, terima kasih ya Ajla. Jadi teman-teman yang lain ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Sudah cukup ya rasanya. Nah, semoga solusi yang tadi itu dan teman-teman dapat membuat Raisa dapat memecahkan masalah yang Raisa alami dan membuat Raisa lebih kuat lagi dan lebih dapat mencari cara agar kembali bersama temannya yang renggang tadi. Oke, teman-teman sekalian. Nah, jadi dari permasalahan ini yang kita bahas, apa komitmen yang teman-teman dapatkan setelah kita membahas permasalahan yang Raisa alami? Silakan teman-teman berikan penjelasannya, pendapatnya. Ya Raisa? Dari permasalahan saya berkomitmen untuk akan jika ada masalah saya akan membicarakan kepada teman saya baik-baik supaya masalah tersebut terselesaikan. Oke, luar biasa ya. Ada lagi teman-teman? Iya Ajla? Mungkin dari permasalahan Raisa itu kan masalah pertemanan, pasti kita semuanya punya teman. Jadi saya berkomitmen untuk dalam pertemanan itu tidak mudah sensitif, dan kalau bisa juga jaga omongan yang mungkin sekiranya bisa nyakitin hati kawan. Dan pasti memang kita tuh jangan mudah sensitif memang kalau dalam pertemanan. Jangan sedikit-sedikit sakit hati atau sedikit-sedikit udah jadi nggak mood, udah nggak mau bicara lagi kayak gitu. Oke, terima kasih ya Ajla ya. Ada lagi teman-teman? Oke, sudah cukup ya teman-teman ya. Nah, kiranya komitmen yang kita dapatkan tadi dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam pertemanan, supaya kita lebih bijak lagi untuk berteman kepada teman dekat maupun teman jauh. Oke, teman-teman? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Nah, dari sudah kita bahas semua pembahasan yang sudah kita bahas permasalahan pribadi teman-teman. Nah, supaya kita tidak selalu terluput dalam kesedihan, mari kita bermain games kembali, yaitu games komitmen, supaya suasananya kembali menyenangkan dan dapat membuat komitmen-komitmen kita tadi itu dapat kita pegang secara teguh. Oke teman-teman, jadi saya akan memberikan instruksi terkait dengan games yang akan kita lakukan, yaitu dengan judul Mutiara di Dalam Kerang. Nah, jadi teman-teman, saya akan berikan instruksi kepada teman-teman. Nanti kita akan membentuk lingkaran. Jadi ketika saya memberikan instruksi angka, ketika saya katakan 1, 4, maka silakan teman-teman membuat
1 mutiara di tengah-tengah, dan yang lainnya 4 itu di luar, mengelilingi 1 mutiara tersebut. Dan contoh lainnya ketika saya mengatakan 2, 3, berarti teman-teman menggunakan atau membuat mutiaranya 2 di tengah-tengah dan 3-nya menjadi kerang atau mengelilingi 2 mutiara tersebut. Mengerti teman-teman? Mengerti. Oke, mari kita lakukan secara bersama-sama, secara meriah. Silakan kita semua yang berdiri. Kau ada mutiara, aku mutiaranya ya. Aku mutiara. Kamu megang gitu lah ya. Kau bisa di sini aja. Oke teman-teman, saya akan memberikan instruksi. Silakan membuat 32. Oke, 1, 2, 3. Nanti saya hitung ya. Oke, silakan kembali. Saya akan menghitung 1 sampai 3 ya teman-teman. Semuanya secara cepat. Oke, saya akan berikan instruksi. Kamu 3 juga ya. 2, 3. 3, 2. Oh 32. Udah. 1, 5, 1, 4. 4, 1. Belum kata kamu. Empat Coba 1. Gak Kami setan. Oke, jangan tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali teman-teman. Ada gila anjir. Oke, terima kasih teman-teman atas kegiatan kita lakukan. Jadi, karena waktu kita sudah mulai berakhir, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada teman, apakah ada pesan atau kesan yang teman-teman dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Silakan teman-teman berikan pendapatnya. Ya, kepada Jessica. Dari kegiatan KKP kita hari ini, kesan yang saya dapatkan itu saya merasa senang dan juga merasa senang karena kita bisa jadi sharing tentang masalah kita, teman-teman juga bisa memberikan pendapat teman-teman mengenai masalah saya juga dapat solusi dari masalah tersebut. Saya juga jadi tahu masalah yang teman-teman sedang alami sekarang. Oke, terima kasih Jessica. Ada lagi teman-teman? Ya, Hajrot? Kesan saya dari konseling kelompok pada hari ini, saya kesan merasa senang dan juga merasa terbantu karena permasalahan yang kita bahas itu juga mengenai ketegangan dan pertemanan yang pastinya juga saya rasakan, ada kadang-kadang saya rasakan. Jadi permasalahan ini juga sangat memberikan solusi buat saya dan juga buat teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih Hajrot. Ada lagi teman-teman? Ya, pada Santi? Kesan yang saya dapatkan pada kegiatan kita hari ini, saya senang karena saya dapat bertukar pikiran dengan teman-teman, mendapat solusi apa yang menjadi solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Oke, terima kasih Santi. Ada lagi teman-teman? Oke, sudah cukup rasanya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas pertemuan kita hari ini. Jadi kiranya solusi pemecahan masalah yang kita hadapi dan kita terima tadi dapat menjadi pembelajaran bagi kita hari-hari ya teman-teman ya. Nah, karena kegiatan konseling kelompok kita sudah berakhir, mari kita kembali berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kembali saya akan memimpin doa Kristiani dan yang Muslim akan menyesuaikan. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih atas kedaulatan Tuhan pada kami pada hari ini Tuhan. Tuhan menyertai kami selama kegiatan BKP ini Tuhan. Kiranya semua dan setiap ide alternatif yang sudah kami kemukakan tadi dan semua komitmen yang sudah kami dapatkan dapat membantu kami dan dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari Bapak. Tuhan,
Bantu kami Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan kami Tuhan, agar kami dapat senantiasa terus dapat melakukan kehidupan kami Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, bantu kami Tuhan, segala permasalahan akan kami serahkan kepadamu, Tuhan, bantu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Teman, karena kegiatan konseling kelompok kita sudah berakhir ya, jadi saya akan memberikan PB3 kepada teman-teman agar teman-teman mengisinya, dan saya tahu bagaimana kemajuan teman-teman dalam kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Silakan teman-teman isi. Oke, sudah selesai teman-teman? Oke, terima kasih ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan konseling kelompok kita, mari kita bernyanyi agar kita menutupnya dengan suasana yang menyenangkan juga. Jadi kita menyanyikan lagu Enae KKP. Oke teman-teman, kita lakukan secara bersama-sama dan sama-sama bersalaman ya, kiri kanannya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, ya. Enae KKP. Enae KKP. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada KKP lagi, boleh kita berjumpa lagi. Enae KKP. Enae KKP. Hore. Terima kasih. Oke.